Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat catur dimanapun berada, bagi yang tidak suka atau anti dengan pembukaan gambit raja, ketika kawan-kawan megang buah hitam, ini beberapa partai yang saya rangkum di beberapa pertandingan dunia dari master catur tentunya. Partai pertama ini dimainkan oleh Duda Jan Christoph dan hitam dipegang oleh Aryan Tari di World Rapid 2023. Dimulai dari E4, E5 dan F4. Gambit raja dimulai. Tinggal bagaimana jawaban hitam diterima atau ditolak. Langkah partai di sini dari hitam mendorong D5 kawan-kawan, yakni dengan varian gambit tandingan. Ada 4 pion berjejer di pusat yang siap sama-sama memakan. Putih langsung memukul pion D5 dan hitam memukul pion F4, kuda F3, kuda F6 dan gajah cek ke B5. C6, pion kali pion, kuda kali pion, kuda C3, gajah D6 dibalas dengan cek oleh putih. Gajah G6, kuda D4 dengan persiapan mengambil gajah sekaligus kuda di sini. Namun langkah dari Aryan Tari tidak panik kawan-kawan dengan menaikkan menteri ke D7. B3 dibalas dengan rokade dan dipukul di sini gajah oleh kuda. Benteng langsung mengepin, dibalas dengan gajah C4, kuda ke A5, diancam lagi menteri, kuda ke C6 lagi, dan akhirnya gajah ke C4 lagi kawan-kawan. Di posisi ini kuda ke A5 lagi, namun dari putih tidak mau melayani remis, dia memilih untuk rokade. Dipukul gajah dan dibalas dengan menteri kali kuda. Benteng di sini kali pion, kali kuda kawan-kawan. Menteri ke B5 mengajak pertukaran, dibalas dengan menteri C7. Gajah di sini ke B2 dan di sini kuda ke G4. Benteng ke D1, F3 dibalas dengan benteng kali pion. Tujuannya memberikan pion untuk mengambil pion H2 tentunya dari hitam. Gajah cek, F1, gajah G3, dan benteng ke F5. Gajah di sini ke H4. Dengan menukar posisi ada kemungkinan cek pakai kuda atau di sini menteri yang naik kawan-kawan. Menteri C5 mengajak pertukaran lagi-lagi. Menteri G3. Tentu di sini ancamannya adalah checkmate. Namun di sini dari putih masih menggeser dengan raja ke G1. Dan kalaupun ini di sini dipaksa kawan-kawan oleh hitam, masih ada penutup yaitu benteng. Langkah partai di sini dari hitam langsung mendobel benteng ke E8. Perhatikan langkah ini kawan-kawan tidak mentolerir langkah daripada putih. Jawabannya harus mat. Di posisi ini kawan-kawan masuk ke fase serba salah. Dan jeleknya langkah partai kawan-kawan. Dari putih menjawab menteri E5. Pertanyaannya, bagaimana kalau kuda ke E4 untuk mengantisipasi langkah checkmate tersebut? Tetap hancur berantakan kawan-kawan. Kalaupun di sini kuda ke E4, maka datang cek. F1 dipukul dan ini persiapan checkmate. Kemanapun dia, maka tetap checkmate kawan-kawan. Kalaupun masih dipukul, datang benteng susulan. Kembali ke posisi di saat benteng di sini disusun oleh hitam. Langkah partai di sini, Duda Jan Christoph menggeser menteri ke E5 untuk
menahan laju serangan yang mematikan tersebut. Akhirnya dipukul oleh benteng. Masih dijalankan dengan kuda keempat hanya untuk mengulur waktu, karena ini permainan yang mungkin waktunya kritis kawan-kawan. Dipukul lagi ke F6. Dan ini sebenarnya tidak menjawab, hanya untuk mengulur waktu, maksud dan tujuan mungkin daripada putih kawan-kawan, karena langkahnya sudah terdesak. Dan setelah menteri cek ke H2, dari Duda Christoph langsung menyerah kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Permainan gambit raja ini kawan-kawan tentu sering dimainkan oleh para master catur dunia di permainan catur cepat atau catur kilat. Karena kalau klasik di era modern ini jarang memainkan pembukaan gambit raja kawan-kawan. Dan partai ini dimainkan oleh Gida Peder dan Carlson Ludwig di Karls Open 2023. Tentu partai yang saya rangkum ini yang terbaru semua kawan-kawan. Dari pembukaan gambit raja dimulai dari E4, E5, F4 diterima. Gajah ke B5 di sini langsung. C6, gajah ke-4. Menteri di sini langsung cek. F1, gajah ke D6. Dibalas dengan langkah D4 untuk menutup serangan daripada gajah gelap hitam. Gajah C7 dibalas dengan kuda F3, menteri ke H6. Menteri ke E2, persiapan untuk mendorong kuda F6. Kuda C3 dibalas dengan rokade. Gajah D2 dan di sini B5. Gajah B3, gajah ke-6, E5 dan B4. Sama-sama mengancam sekilas di sini kawan-kawan. Namun langkah dari hitam bukan hanya sekedar mengancam kuda, namun di sisi lain dia mengancam menteri kawan-kawan. Akhirnya putih memberikan gajahnya ke C4 dengan mengajak pertukaran. Gajah di sini langsung dipukul. Dipukul oleh menteri dan pion kali kuda. Pion di sini dipukul oleh pion, sementara kuda yang rencana dipukul tidak jadi karena tetap kalah satu dari putih kawan-kawan. Kuda di sini langsung ke D5, menteri D3 dan dibalas dengan langkah D6, mendobrak rangkaian struktur pion yang di pusat ini agar tidak menyatu tentunya. Benteng ke E1 dibalas dengan langkah kuda ke D7 dan G3. Pion kali pion di sini, pion kali pion dan dibalas dengan langkah menteri cek, yang mana di sini tidak bisa ditutup, wajib bergeser. F2 raja, gajah cek ke B6. Perhatikan di sini kawan-kawan. Di langkah ini ternyata dari putih menyerah. Kok bisa menyerah? Mungkin itu pertanyaannya. Kita analisa kenapa dia menyerah di posisi ini. Ada beberapa kemungkinan, tentu langkah terbaik yang dimaksud. Kalau di sini putih tidak mau menutup dari cek tersebut, tentu dia harus bergeser. Satu-satunya hanya ke E2, dan itu akan datang kuda C5 dengan mengancam menteri. C4 akan datang langkah G2 cek. D1 karena lagi-lagi tidak bisa ditutup, maka kuda tentunya gratis di sini kawan-kawan. Baik, kembali ke posisi kenapa dia menyerah. Di posisi gajah cek, kalau misalnya langkah terbaik kedua ditutup dengan kuda, maka di sini F6. E6 terbaik kuda ke E5 dengan mengancam menteri. Dan setelah menteri misalnya lari, karena kalaupun dipukul pasti rugi satu. Menteri G4, gajah di sini kali pion, tentu akan dibalas. Dipukul, menteri cek. Dan langkah terbaik di sini hanya G2, G4 cek, F2, F3.
Setelah G1, maka di sini kuda harus hilang juga kawan-kawan. Karena dua ancaman sekaligus sementara tidak ada perlindungan. Kalaupun bisa dibela, hanya dibela dengan melindungi satu entah benteng ataupun menteri. Intinya dia tetap harus jatuh kuda tersebut. Makanya di posisi gajah C6. Mungkin sudah dihitung bolak-balik, dari putih langsung menyerah kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini putih dipegang oleh Oduki, hitam dipegang oleh Lupsinwig di World Rapid 2023. Dimulai dari E4, E5, F4, D5, dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, kuda F3. Tentu dari beberapa partai ini kawan-kawan, walaupun sama-sama gambit raja, namun variannya berbeda-beda. Harapan saya bisa menjadi referensi kawan-kawan di saat menghadapi pembukaan gambit raja bagi yang kawan-kawan tidak suka dengan pembukaan tersebut. Dibalas dengan kuda F6, C4, dan dilanjutkan dengan C6. Setelah mengajak pertukaran di sini, D4. Pion kali pion, gajah langsung kali pion, dan datang cek oleh hitam. C3 kuda, kuda C6. Dibalas dengan langkah gajah ke2 dari putih, persiapan untuk rokade. Kuda ke4 dibalas dengan langkah menteri B3, pion kali pion dengan mengancam menteri. Datang gajah kali pion. Tentu di sini persiapan cek BF7. Langsung rokade dari hitam dan juga putih rokade. Gajah langsung kali kuda dibalas dengan pion kali gajah, kuda ke5 mengancam menteri. C2 dan dipukul gajah terang dari putih. Menteri kali kuda dibalas dengan E8 benteng, D3 dengan mengancam kuda. Dan ini tentu langkah-langkah yang memang sama-sama akurat kawan-kawan. Karena kedua pemain tentu bukan rating di bawah 2000. Rating mereka jelas rating di atas 2400 kawan-kawan. Menteri D5 dibalas dengan kuda ke5 dengan mengajak pertukaran. Dan di sini langkah blunder langsung dimanfaatkan oleh hitam. Kuda kali kuda dipukul oleh gajah, langsung dipukul oleh benteng. Kalau di sini dipukul benteng, tentu menteri gratis kawan-kawan. Langkah partai di sini, putih menjawab C4. Padahal di saat putih menjawab C4 ini kawan-kawan, ketika dari hitam menjawab ke D7 maupun ke D6, misalnya ke D7, tentu benteng tetap tidak bisa diambil. Kalaupun di sini ada ancaman untuk mendobrak, maka di sini tinggal digeser. Intinya tetap unggul satu perwira dari hitam kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat C4. Langkah partai di sini hitam masih tetap melayani langkah tersebut dengan menteri ke4. Mengajak pertukaran, namun akhirnya dia merupakan raja kawan. Kenapa diajak bertukar? Kok juga menyerah kawan-kawan? Karena di sini selisih satu perwira. Walaupun gajah ringan, karena ini masuk sudah di permainan akhir. Kalaupun dipaksa dipukul, maka akan berakhir seperti ini. Benteng misalnya diadu, tentu akan dipukul. Setelah di sini, benteng memukul benteng, datang gajah. Kalaupun diancam, cukup digeser. Dan putih tidak bisa berbuat banyak kawan-kawan. Kalaupun di sini dorongan pion untuk promosi, tentu akan didekati dengan raja, makanya langsung menyerah di posisi menteri E4 tadi. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Zitugben dan hitam dipegang oleh Zurtaik di World Rapid 2023 Desember. Dimulai dari E4, E5, F4, D5, pion kali pion, pion kali pion, dan C4. C6,
D4 dibalas dengan pion kali pion. Kuda F3 dan di sini pion kali pion. Gajah di sini kali pion dibalas dengan gajah ke D6. Dan di sini langsung rokade dari putih. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke 7, mengantisipasi untuk datangnya cek sekaligus untuk persiapan rokade. Kuda C3 dibalas dengan rokade oleh hitam. Kuda ke 4, kuda G6, kuda di sini ke G5. Arahnya langsung betul-betul menyerang kawan-kawan dari putih, dan serangannya di sini tentu ganda dari sisi F7 maupun dari sisi H7. Namun dibalas H6 karena mungkin sudah telanjur menyerang. Yang seperti kita tahu bahwa dari gambit raja ini tentu sangat identik dengan serangan. Tidak mungkin dari gambit raja itu bertahan, kawan-kawan. Kuda di sini dibuang dan dibalas dengan langkah benteng langsung memukul kuda. Mungkin dipikir di sini pasti jatuh juga benteng, kawan-kawan, karena sudah terpin. Datang menteri ke H5. Langkah kuda yang tidak dibaca mungkin di sini. Langsung ditarik ke H8. Dibalas dengan langkah gajah ke D2. Pertanyaannya kenapa tidak dilanjutkan dengan memukul gajah ini di pion F4, kawan-kawan? Kenapa dia hanya ngerem di D2 langkah tersebut? Padahal ketika dia dipaksa untuk serangan tersebut mungkin agak berbeda, mengajak pertukaran sekaligus langkah serangan tetap tajam. Namun langkah partai di sini putih membalas dengan gajah D2. Kuda di sini ke C6, benteng ke E1 dan dibalas dengan gajah C7. Gajah C3, gajah D7 dan dibalas dengan langkah kuda C5. Dia berusaha untuk mengambil gajah terang dari hitam. E8, G4. Maksud daripada menteri tentu kawan-kawan tahu. Setelah didorong pion dengan mengancam kuda dan sekaligus ancaman checkmate. Di sini menteri G5, kawan-kawan. Dan tentu di sini sudah mulai terbirit-birit langkah daripada putih. Karena hitam sudah mengajak pertukaran. F3 menteri, gajah B6, B4 dan di sini langsung diambil kudanya. Karena kuda ini cukup berbahaya, kawan-kawan. Dibalas dengan langkah pion memukul A7. Di sini hanya kualitas tentunya, tapi hitam unggul perwira. Kalau misalnya dari putih mengambil benteng yang di F7, ternyata diambil oleh putih, dipukul dan dibalas dengan B5. Setelah kuda terancam, langsung dicek. Suka tidak suka di sini harus bergeser atau ditutup. H1 dibalas dan di sini dipukul pion. Tentu menjadi leluasa langkah daripada hitam. Walaupun kalah kualitas, tapi dia unggul perwira, kawan-kawan. Menteri kali pion, gajah ke D5. Langkah ini betul-betul tidak dibaca. Mungkin daripada putih berpikir bahwa dia akan menaruh gajah tersebut di di G6, padahal langsung ditarik ke D5, kawan-kawan. Jika di sini dicek oleh putih, tentu kuda naik dan dia tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun di sini benteng ke-3 untuk bertujuan mendapatkan kuda, maka pasti dibuang. Setelah dipukul di sini dengan raja, maka di sini menteri tidak bisa dihindari pertukaran. Dan kalau dipukul, menjadi kerugian lagi, kawan-kawan. Manapun dia, tetap hilang benteng ini. Tetap unggul 1 perwira. Kembali ke posisi di saat gajah D5.
langkah partai menteri di sini ke G3. Dia mencoba manuver sekaligus dia ancaman checkmate. Kuda G6 dibalas dengan benteng F5 dan di sini dipukul cek yang bersifat memaksa. Akhirnya dipukul dengan menteri, dipukul benteng. Benteng di sini G1 mencoba melakukan perlawanan. Benteng G8 dan dibalas dengan F1. Menteri C5 di posisi ini kawan-kawan dari putih menyerah. Pertanyaannya, kalau misalnya benteng kembali lagi ke posisi G1, apakah ada kemungkinan remis? Kita akan praktekkan kawan-kawan. Kalau dia kembali lagi ke G1, maka tidak akan dibiarkan langkah itu terjadi, tentu dengan menurunkan kuda. Dan di sini benteng tetap menjaga G7, sementara gajah dari putih tetap terancam. Kalaupun dia ke E1, C4. Langkah-langkah seperti ini tentu sedikit menyulitkan untuk putih mempertahankan. Kalaupun dia mendorong pion kuda ke F4. Dan ini juga merupakan langkah lanjutan yang bersifat memaksa. F3 misalnya, di sini bisa diadu oleh hitam menteri tersebut, atau langkah lain dengan lanjutan misalnya benteng ke-8. Yang jelas di sini putih tidak ada celah untuk melanjutkan nyerang. Makanya di posisi menteri C5 tadi dari putih menyerah kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di World Rapid 2023 kawan-kawan. Putih dipegang oleh Zurbinski dan hitam dipegang oleh David Novikova. Dimulai dari E4, E5, F4. Diterima. Kuda F3, D5, E5. F6 dibalas dengan D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Menteri cek. G3, pion kali pion. Perhatikan langkah ini kawan-kawan. Ini sering kita temui di pembukaan gambit raja. Arah serangan daripada hitam tentu jelas. Namun di sini putih di posisi ini kehilangan jati diri dari seorang gambit raja kawan-kawan. Karena dia sudah terjebak dengan kuda memukul pion E5. Kalau di posisi ini, misal dijawab dengan gajah G2 kawan-kawan, maka di sini tentu dipukul sekaligus cek. Bergeser, gajah D6. Menteri E1 misalnya, F6 cek. Dan setelah F3 sekaligus membuka cek. Cukup dibalas dengan kuda G7. Berikutnya pasti rokade dan selanjutnya menjadi bagus serangan dari hitam kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat menteri kali pion, pion kali pion di sini. Langkah partai di sini karena sudah kehilangan jati diri dari serangan gambit raja itu sendiri kawan-kawan. Dia menurunkan kembali kuda ke F3. Yang mana bertujuan ketika dipukul atau didorong pion menteri akan hilang. Tetap didorong G2 cek oleh hitam. Dipukul menteri, pion kali benteng sekaligus promosi. Kuda ke F3. Sekilas di sini menteri dari hitam terjebak kawan-kawan. Dibalas dengan gajah langsung G4. Dan ini langkah paksa. Dia harus bekerja keras kawan-kawan. Dibalas dengan langkah menteri cek. Gajah G7. Kuda ke D2 untuk tetap mengurung menteri hitam, tujuan daripada putih. Kuda ke C6.
dengan mengancam pion sekaligus akan mendapatkan tekanan untuk menteri. Langkah partai di sini B4 dibalas oleh putih, kawan-kawan. Kenapa kok tidak C3 untuk menghindari langkah leluasa daripada kuda? Ternyata langkah C3 ini cukup berbahaya, bahkan bisa mat. Kalau di sini putih membalas C3, kawan-kawan, akan datang kuda F6. F2 menteri, karena takut atau menghindar langkah lanjutan, di sini akan rokade. Lagi-lagi di sini posisi menteri tertekan, kawan-kawan. Kalau dia bergeser untuk mengancam menteri, maka akan datang langkah kuda di sini ke H5. Ancamannya adalah cek, sekaligus akan mengambil paksa kuda tersebut. Kalau di sini menteri K3, maka di sini E8, lagi-lagi tidak diberikan ruang aman. Bergeser misalnya E1, akan datang cek, sekaligus menteri harus hilang. Tapi tidak akan dipukul menteri, kawan-kawan. Karena di sini pasti dipukul oleh putih gajah tersebut dengan kuda. Setelah dipukul, baru dipukul menteri. Dan ini checkmate, kawan-kawan. Kalau langkah tadi dimainkan C3. Kembali ke posisi partai di saat kuda C6. Kenapa dia tidak memainkan C3 dari putih? Itu alasannya. Dibalas dengan langkah B4. Dan di sini kuda kali pion sekaligus mengancam menteri dan kuda. Menteri D3 akhirnya semakin hilang inisiatif dari putih sebagai gambit raja, dan terpaksa dia harus merelakan semua perwiranya. Dipukul cek, dipukul oleh kuda, menteri kali kuda, dan ini langsung merupakan raja dari putih, kawan-kawan. Karena langkah lanjutannya cukup bahaya. Kalau dia menolak tawaran itu untuk pertukaran, akan datang cek lagi gajah. Makanya langsung merupakan raja dari putih, kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di World Rapid 2023, putih dipegang oleh Desideri Ricardo dan hitam dipegang oleh Abraham. Dimulai dari E4, E5, F4 dan D5. Pion kali pion di sini E4. Yang mana walaupun sama dari hitam sekilas dari gambit tandingan tersebut, namun langkah variannya berbeda-beda, kawan-kawan. Untuk bertujuan partai ini dipilih agar bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang anti gambit raja. D3 dibalas. Pion kali pion, gajah kali pion. Kuda ke F6 dan di sini C4. Gajah C5 langsung memblok langkah rokade dari putih. Kuda F3, rokade dari hitam. H3, benteng cek, F1, C6. Setelah mengajak pertukaran, kuda C3. Pion kali pion, pion kali pion. Kalau di sini, kawan-kawan, dari hitam mengambil risiko misalnya dengan mengambil pion pakai kuda, maka tentu akan diambil. Setelah dipukul, dipastikan hilang menteri daripada hitam, kawan-kawan. Karena langkah jebakan yang dimaksud dari putih tadi. Dipukul, menteri hilang. Walaupun di sini gajah mencoba menghindari langkah cek berikutnya, pasti diambil gajah yang hitam. Kembali ke posisi di saat pertukaran ini. Langkah partai di sini dari hitam, kuda ke D7. Dibalas dengan A3, A5. G4, kuda ke B6. Benteng H2 dibalas dengan langkah kuda langsung memukul pion tersebut. Sekarang tidak takut karena di sini ada dua kuda, kawan-kawan. Kuda kali kuda, kuda kali kuda. Dibalas dengan langkah kuda ke E5.
Dan di sini gajah ke-6. F5, D7 gajah. Dipukul oleh menteri. Perhatikan langkah blunder yang membuat menyerah dari putih, kawan-kawan. Dia belum sadar bahwa langkah jebakannya yang berharap mendapatkan menteri sudah tertutup dengan pion. Dia melangkahkan gajah ke F4. Ini mungkin belum sadar bahwa langkahnya sudah tertutup dari pionnya sendiri yang di F5. Maka langsung diambillah oleh hitam, sekaligus putih langsung menyerah. Mungkin dia sudah merasa, waduh blunder aku, mungkin begitu kawan-kawan. Dia belum sadar bahwa langkah pion yang menutupi gajah terangnya tidak bisa lagi membuang cek. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di World Rapid 2023, putih dipegang oleh Balin V dan hitam dipegang oleh Arsa Fardan. Dimulai dari E4, E5, F4, gajah di sini langsung ke C5. Kuda F3 dan di sini D6. Dilanjutkan dengan langkah gajah C4. Kuda F6 dibalas dengan menteri ke-2. Persiapan untuk mendobrak di sini. Kuda C6. Pion kali pion, pion kali pion. Gajah langsung dibuang. Langkah yang sangat luar biasa ini kawan-kawan dari putih. Cukup berani. Karena tawaran ini bersifat memaksa, maka diterima oleh hitam. Menteri cek sekaligus mendapat ganti gajah gelap daripada hitam. Ke-8 dengan pasrah dari hitam. Dipukul oleh putih. Kuda di sini kali pion. Disinilah langkah jebakan yang tanpa disadari oleh putih bahwa dirinya sudah masuk perangkap. Kalau di sini kuda tidak diperhatikan, bahkan putih mengambil kuda atau mengambil pion, maka menteri tentu hilang. Kembali ke posisi. Di posisi ini menteri G3 kawan-kawan. Karena untuk menjaga kemungkinan sekaligus mengancam langkah lanjutan daripada hitam agar tidak bisa berkembang kawan-kawan. Langkah partai dibalas dengan D6, membiarkan langkah tersebut dari putih mengambil pion dengan kuda. Betul-betul diambil kawan-kawan. Kuda ke F5. Karena memang sengaja dijebak, maka terjebaklah dia kawan-kawan. Menteri di sini menghindar langsung ke E4. Datang lagi langkah lanjutan. Menteri ke E7. Yang mana di sini semakin terkunci posisi kuda dan menteri. D4 mencoba melindungi, dipukul oleh kuda. Semakin terpojok posisi dari putih. Dibela lagi dengan gajah F4. Gajah ke F5 mengancam menteri. Dan ini sudah masuk ke langkah serba salah. Manapun langkah dari putih, kehancuran yang ada. Perhatikan, langkah daripada gajah ini mengancam menteri kawan-kawan. Adalah ancamannya skakster atau double garpu dari kuda setelah memukul pion C2 nantinya. Satu-satunya tempat aman untuk menteri menghindar dengan ancaman gajah ini kawan-kawan hanya ke D5. Dan kalaupun dia ke D5, arahnya juga mat. Kemana arah matnya? Akan disusul dengan benteng ke D8 jika lari ke D5. Menteri C4 dipukul sekaligus mengancam menteri. Misalnya menteri cek di sini, maka di sini dibuka sekaligus cek. F2, E2 cek, G3, G4 cek, F2 dipukul cek, dan ini dipastikan mat. Setelah dia menghindar ke E1,
dan itu langkah satu-satunya tentunya. Maka datang E3. Kalau dia lari ke D1 tentu langsung mat kawan-kawan. Kalau dia ke F1 maka di sini mat juga. G1 dan checkmate. Kembali ke posisi partai. Di saat gajah F5 mengancam menteri kawan-kawan. Langkah yang memang serba salah dari putih untuk menjalankan menterinya, akhirnya dia lari ke E3. Datang kuda kali pion C2. Dan ini membuat putih langsung merebahkan raja kawan-kawan. Alias menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini kawan-kawan, putih dipegang oleh Burovic, hitam dipegang oleh Rijat Plat di Europe Blitz Open 2023. Dimulai dari E4, E5, F4, D6. Dengan varian yang sangat unik kali ini kawan-kawan dari jawaban hitam. Kuda F3, kuda D7 dibalas dengan gajah C4. Gajah ke E7, kuda C3. C6 untuk menjaga langkah kuda masuk. A4 dibalas dengan kuda F6. D3 pion kali pion. Gajah kali pion, rokade dari hitam. A5 D5. Mengajak perang terbuka di sini dari hitam. Karena semua perwira dari putih mencoba mendesak langkah hitam. Diterima, dan di sini pion kali pion, kuda kali pion, kuda kali kuda dipukul oleh gajah, dan kuda F6 mengancam 2 kali gajah terang dari putih. Gajah ke B3 cek oleh gajah, dibalas dengan C3, benteng cek, menjadi memegang kendali daripada permainan ini dari hitam kawan-kawan. Raja ke F2, kuda cek, tidak diberikan celah. Akhirnya dia ke G3. Karena kalau dia mundur ke G1, mungkin dia pikir bahwa benteng tidak bisa berkembang. Makanya dia memaksakan diri walaupun terpaksa ke G3 kawan-kawan. Gajah ke D6 mengajak pertukaran. Menteri ke D2. Dan setelah di sini menteri ke D2 kawan-kawan, langkah buntu dari putih semakin kelihatan. Langsung ditutup dengan langkah benteng E3. Tentu langkah ini mungkin tidak terbaca oleh putih kawan-kawan. Masih melawan dengan D4. Gajah di sini kali gajah sekaligus cek, dipukul oleh raja, menteri ke D6, dan ini tidak bisa dihindari kehancurannya kawan-kawan. Masih ditutup dengan kuda G5. Karena dia pikir mungkin akan mendapatkan langkah lanjutan yang bisa mengimbangi. Ternyata setelah dipukul dengan benteng, dia menyerah. Kalau dipukul dengan kuda mungkin masih melawan. Ternyata dipukul dengan benteng, dia langsung menyerah. Kalaupun mau dipaksakan dia lari ke G3 kawan-kawan, akan datang langkah mat. Bukan dia tertarik lagi untuk mendapatkan menteri kawan-kawan. K4 dan checkmate. Kalau misalnya di posisi benteng kali kuda ini dipukul dengan pion, maka dia harus kehilangan menteri dan dipastikan mat juga. Langkah terbaik P4. Datang langkah lanjutan F2 cek. F3 di sini datang G4 cek. G3 datang lagi E3 cek, H4 dan checkmate. Makanya di posisi ini dari putih menyerah atas langkah benteng memukul kuda tersebut. Semoga bermanfaat dari permainan anti gambit raja ini kawan-kawan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.